Wahai Abu Hurairah, muliakanlah tetanggamu, niscaya engkau akan menjadi mukmin yang sejati. Memuliakan tetangga. Tetangga merupakan orang yang paling dekat dengan keluarga kita. Tetangga adalah orang yang paling tahu betul tentang keadaan keluarga kita. Makanya apabila kita tertimpa suatu bencana atau musibah, yang pertama datang menolong kita adalah tetangga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tetangga yang selalu dia muliakan. Karena tetangga yang pertama menolong kita apabila kita tertimpa suatu bencana. Tapi kita lihat sekarang di lingkungan masyarakat, luar biasa. Ada orang yang tidak bertegur sapa dengan tetangganya, putus hubungan silaturahmi dengan tetangga. Padahal cuma masalah sepele. Anaknya bertengkar, orang tuanya juga ikut bertengkar. Masalah sepele, Pak. Pohon mangga saja yang masuk di wilayah tetangga, akhirnya diambil buahnya oleh tetangganya. Masa sih? Akhirnya putus hubungan silaturahmi. Padahal dalam ilmu fikih, kita pelajari dalam ilmu fikih, kalau ada tetangga, ada pohon yang masuk di wilayah tetangga, kemudian tetangga mengambil buahnya, meskipun tidak sampaikan kepada pemiliknya, tidak jadi masalah. Sabak masa ropena mimalangi, sampahnya tiap hari dia sapu, tapi buahnya dilarang kita ambil. Masalah sepele saja. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan, muliakan tetanggamu, muliakan tetanggamu. Dan cara memuliakan tetangga banyak caranya, Pak. Bisa kita berbagi kebahagiaan, berbagi kebahagiaan kepada tetangga. Ada rezeki kita panggil dia makan di rumah. Tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada tetangga. Karena ada memang orang, Pak, berbicara masuk di telinga tapi di hati menusuk. Makanya orang tua kita dulu mengatakan, lebih muinaseng ajewe tapasollah daripada lilai tapasollah. Maksudnya apa? Kalau kaki nakunaseng aje tak minta tapasollah, ini sendiri rasakan ipedina. Tapi nakulilai tapasollah, bisa saja 2-3 orang yang merasakan sakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi halakakum min nafsin wahidatin wa halaka minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tash'aluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti Allah wa rasulah faqad faza fawzan adima. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini sungguh begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama di tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita
dari alam kebodohan menuju ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang ada pada saat ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khotib berwasiat, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang dimaksudkan di sini yakni taat menjalankan segala perintah-perintah Allah dan taat menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata kepada para sahabatnya. Apa kata beliau? Siapa di antara kalian yang ingin mengambil kalimat-kalimat dariku, kemudian kalimat-kalimat tersebut dia amalkan, ataukah dia mengajarkan kepada orang lain yang ingin mengamalkannya? Dan di antara para sahabat, maka sahabat Abu Hurairah lah yang mengangkat tangannya. Apa kata Abu Hurairah? Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Kata Abu Hurairah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memegang kedua tanganku. Kemudian dia berkata, wahai Abu Hurairah, akan kuberikan 5 wasiat kepadamu. Silakan engkau mengamalkan wasiat ini, ataukah engkau mengajarkan kepada orang lain yang ingin mengamalkannya. Wasiat yang pertama Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, jauhilah yang haram, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi kembali wasiat Rasulullah SAW. Dia mengatakan, wahai Abu Hurairah, jauhilah yang haram, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di pikiran kita selama ini, mungkin di benak kita selama ini, bahwa orang yang paling taat kepada Allah ialah mereka yang rajin melaksanakan salat 5 waktu. Mereka yang tidak pernah meninggalkan puasa sunnah. Bahkan salat 5 waktunya mereka kerjakan di masjid. Mungkin di pikiran kita selama ini bahwa orang yang paling taat kepada Allah ialah mereka yang rajin berpuasa. Tidak pernah dia meninggalkan puasa sunnah. Puasa Senin Kamis selalu dia kerjakan. Ataukah mungkin di pikiran kita selama ini bahwa orang yang paling taat kepada Allah ialah mereka yang banyak sedekahnya. Kalau dia bersedekah luar biasa, tidak tanggung-tanggung. Akan tetapi dalam hadis ini dikatakan bahwa orang yang paling taat kepada Allah ialah ittaqil ma'arimah, orang yang menjauhi hal-hal yang diharamkan dalam agama. Mengapa demikian? Karena ada juga orang yang rajin melaksanakan salat berjamaah, rajin tidak pernah meninggalkan salat fardunya. Salat fardunya semuanya dilaksanakan di masjid. Tapi kalau keluar dari masjid, rajin juga dia pergi ke pos kamling, mak gocok domeng. Bahkan ada yang sampai meminum khamar. Ada juga orang yang rajin berpuasa. Puasa Senin Kamis tidak pernah ditinggalkan, tapi dia juga rajin cerita tetangganya, mencaci maki orang lain, mengumpat, menggunjing, gosip dan lain-lain sebagainya. Ada juga orang yang rajin bersedekah. Kalau dia bersedekah luar biasa sedekahnya, tidak tanggung-tanggung kalau dia bersedekah. Tapi rajin juga dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya, mengambil hak orang lain. Inilah yang disebut Rasulullah SAW orang yang bangkrut. Kata Rasulullah SAW, atadruna mal muflisun, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Dijawab oleh sahabat, orang yang bangkrut ialah orang yang berdagang, kemudian barangnya habis, uangnya juga habis. Apa kata Rasulullah SAW? Bukan bangkrut seperti itu menurut umatku, akan tetapi bangkrut menurut umatku ialah orang yang dahulunya salat banyak salatnya, orang yang dahulunya puasa banyak puasanya, orang yang dahulunya bersedekah banyak sedekahnya, bahkan berhaji sekalipun. Akan tetapi di hari kiamat nanti dia datang dengan pahala salatnya, dia datang dengan pahala puasanya, dia datang dengan pahala sedekahnya, dia datang dengan pahala hajinya. Akan tetapi pahala-pahala yang dia bawa itu diambil, digunakan untuk membayar dosanya kepada orang lain yang pernah dia sakiti hatinya, yang pernah dia caci maki, yang pernah dia gosip, dia cerita rimondri, yang pernah dia sakiti hatinya. Apabila semua pahala-pahalanya sudah habis,
digunakan untuk membayar dosanya, tapi masih ada dosanya, maka diambillah dosa orang lain itu diberikan kepadanya. Karena banyaknya dosanya, akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, orang yang paling taat kepada Allah bukan mereka yang banyak salatnya tapi banyak maksiatnya, bukan mereka yang banyak puasanya tapi banyak cerita orang lain, akan tetapi orang yang paling taat kepada Allah ialah ittaqil ma'arima, orang yang bagus ibadahnya tapi menjauhi hal-hal yang diharamkan dalam agama. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang kedua, kata Rasulullah SAW, wahai Abu Hurairah, ridolah dengan apa yang diberikan Allah kepadamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Orang yang mensyukuri, yang selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dialah orang yang kaya. Mengapa demikian? Karena hakikat kaya bukan mereka yang diberikan harta yang melimpah, bukan mereka yang mempunyai rumah mewah, mobil mewah, kendaraan mewah, bukan. Tapi hakikat kaya ialah kekayaan hati atau ketenangan jiwa. Karena ada juga orang yang diberikan oleh Allah harta yang melimpah, rumah mewah, kendaraan mewah, tapi belum tentu hatinya tenang. Belum tentu. Makanya guru kita Amirul Amri, Kiai Haji Amirul Amri mengatakan, buat apa kaya kalau miskin? Biarlah miskin asal kaya. Maksudnya apa? Buat apa kita kaya dari segi harta kalau kita miskin dari segi perasaan? Mau nih, buat apa naseng sugi dari segi warang parang, dari kokasi asik dari segi papeneding, lebih mui naseng kasih asik dari segi warang parang, yang penting sugi muki dari segi papeneding. Nasaba yaro asugi renge papenedimi. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, muliakanlah tetanggamu, niscaya engkau akan menjadi mukmin yang sejati. Memuliakan tetangga. Tetangga merupakan orang yang paling dekat dengan keluarga kita. Tetangga adalah orang yang paling tahu betul tentang keadaan keluarga kita. Makanya apabila kita tertimpa suatu bencana atau musibah, yang pertama datang menolong kita adalah tetangga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tetangga yang selalu dia muliakan. Karena tetangga yang pertama menolong kita apabila kita tertimpa suatu bencana. Tapi kita lihat sekarang di lingkungan masyarakat, luar biasa. Ada orang yang tidak bertegur sapa dengan tetangganya, putus hubungan silaturahmi dengan tetangga. Padahal cuma masalah sepele. Anaknya bertengkar, orang tuanya juga ikut bertengkar. Masalah sepele, Pak. Pohon mangga saja yang masuk di wilayah tetangga, akhirnya diambil buahnya oleh tetangganya. Masa sih? Akhirnya putus hubungan silaturahmi. Padahal dalam ilmu fikih, kita pelajari dalam ilmu fikih, kalau ada tetangga, ada pohon yang masuk di wilayah tetangga, kemudian tetangga mengambil buahnya, meskipun tidak sampaikan kepada pemiliknya, tidak jadi masalah. Asabak masa ropena mimalangi, sampahnya tiap hari dia sapu, tapi buahnya dilarang kita ambil. Masalah sepele saja. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan, muliakan tetanggamu, muliakan tetanggamu. Dan cara memuliakan tetangga banyak caranya, Pak. Bisa kita berbagi kebahagiaan, berbagi kebahagiaan kepada tetangga. Ada rezeki kita panggil dia makan di rumah, tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada tetangga. Karena ada memang orang, Pak, berbicara masuk di telinga tapi di hati menusuk. Makanya orang tua kita dulu mengatakan, lebih muinaseng ajewe tapasollah daripada lilai tapasollah. Maksudnya apa? Kalau kaki nakunaseng aje tak minta pasollah, ini sendiri rasakan ipedina. Tapi nakulilai tapasollah, bisa saja 2-3 orang yang merasakan sakitnya. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, wahai Abu Hurairah, cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Saudara yang dimaksud di sini cinta kepada saudara muslim. Coba kita lihat beberapa hari yang lalu, saudara kita di Palestina, beliau dianiaya, beliau ditindas oleh kaum Zionis.
Dan kita wajib membantu mereka karena mereka adalah saudara-saudara kita di Palestina. Membantu itu banyak cara membantu kita, cara kita membantu mereka. Dan tidak mungkin kita datang ke sana untuk membantu mereka untuk berperang. Tidak mungkin, karena kaum Zionis memiliki alat-alat yang canggih. Maka dari itu cara kita untuk membantu mereka yaitu mengeluarkan sebagian dana kita untuk mereka. Karena mereka di sana ada yang butuh air minum, ada yang butuh makanan, ada yang butuh obat-obatan. Meskipun itu terlalu berat bagi kita, kita tidak mampu, hendaklah kita membantu mereka dengan doa. Karena doa merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang terakhir, wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, janganlah engkau banyak tertawa, karena sesungguhnya tertawa itu akan mematikan hati. Hati yang mati akan menjadi keras dan menghitam. Tertawa di sini tidak dilarang, tapi yang dilarang Rasulullah SAW yaitu tertawa berlebihan. Karena ada memang orang kalau ketawa kelihatan semua giginya, mau dari dalam sampai depan. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena orang yang banyak tertawa hatinya mati, sehingga dia tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat. Anak-anak tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Masyarakat tidak mau mendengarkan nasihat para ulama, tidak mau mendengarkan nasihat para umara, para pemerintah. Dan pernah Rasulullah SAW beliau mendapati sekelompok orang yang sedang bertawa kelebihan. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, janganlah kalian banyak tertawa, karena apabila kalian mengetahui apa yang saya tahu, bagaimana apabila kalian melihat apa yang saya lihat, bagaimana dahsyatnya sakratul maut, bagaimana hebatnya hari pembalasan, bagaimana hebatnya siksa kubur. Seandainya kalian mengetahui itu, mungkin kalian lebih banyak menangis ketimbang tertawa. Maka dari itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi 5 wasiat Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Abu Hurairah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan atau kita mengajarkan kepada orang lain yang ingin mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil wasiqil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul azim. Alhamdulillahilladzi wa'ada bi nashri hisbihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina warda'na mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinaba wa qarihna fi. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadhihi wa sa'ira biladil Islam amiyatan rahiyatan mutmainnatan tajri fiha ahkamuka wa sunnata rasulika ya hayyu ya qayyum. Rabbana ighfir lana wa ihwanina alladzina sabaquna bil imanina wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'isil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tashakkarun. Waskurullahu lazim yashkurukum was'alu min fadlihi yuhdikum ala syukrul akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah.